Halo sahabat Wirid, terima kasih untuk sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah mensupport channel ini. Hari ini tanggal 26 Februari, hari biasa, pekan biasa ke-7. Bacaan Injil dan renungan hari ini dibawakan oleh Pak Timotius Hengki dari Kuta Bali dan akan dilanjutkan dengan doa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, biarlah anak-anak datang kepadaku. Anak kecil adalah yang terakhir dalam struktur keluarga dan juga dalam masyarakat yang dikejar profit oriented. Anak-anak kurang diperhitungkan, dianggap tidak produktif, dan bahkan menuntut perhatian lebih dari orang-orang dewasa. Pada sisi lainnya, mereka sangat mudah untuk dieksploitasi dan ditindas karena ketidakberdayaan dan ketergantungannya pada orang-orang dewasa. Anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang amat rentan terhadap kekerasan, pelecehan. Yesus dengan tegas menegur para muridnya yang menghalangi anak-anak datang kepadanya. Bukan saja melarang para murid, tetapi juga menjamin bahwa hormat dan sayang kepada anak-anak adalah sama dengan menyambut kerajaan Allah. Yesus menunjukkan hormat dan cintanya kepada anak-anak dengan memeluk mereka. Orang memiliki salah satu kitab penuntun hidup berjudul Talmud, berisi catatan-catatan tentang diskusi para nabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, adat istiadat, dan sejarah tentang anak-anak
dicatat oleh Talmud Bavli berbunyi, "By the breath of children God sustained the world," yang artinya lewat tarikan napas anak-anak Allah mempertahankan dunia. Nah, betapa berharganya anak-anak dalam pandangan orang Yahudi. Kesucian dan kesejahteraan anak-anak harus dipelihara, dihargai, dan dijaga. Anak-anak diciptakan seturut citra Allah dan menjadi pewaris masa depan yang harusnya ditemanin dan diajarkan untuk menjadi penjaga masa depan dunia. Yesus bahkan mengajarkan lebih dalam dan luas lagi bahwa anak-anak dan hormat terhadap mereka adalah pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau orang dewasa mengatakan surga ada di telapak kaki ibu, dalam Injil hari ini Yesus mau menegaskan surga ada di telapak kaki anak-anak. Dengan ini mengapa anak-anak harus dihormati dan pada mereka menjadi kunci untuk masuk surga? Ada dua hal ajaran pokok yang ditekankan dalam perikop yang diberikan Injil. Pertama-tama, Yesus ingin meluruskan status sosial anak-anak kecil yang berlaku pada zaman itu dengan menegur murid-muridnya untuk tidak melarang mereka datang padanya di Markus 10 ayat 14. Dengan demikian, Yesus menempatkan martabat anak-anak kecil itu setara dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Suatu perwujudan kasih Yesus pada anak-anak kecil yang begitu dalam. Bahkan Yesus menyatakan merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kebanyakan orang mengandalkan jasanya untuk memperoleh kerajaan Allah, padahal kerajaan Allah itu adalah karunia belaka. Karena itu, kalau kita diajak menjadi seperti anak-anak kecil untuk menjadi yang mempunyai kerajaan Allah, bukan terutama karena mereka polos, tanpa noda, jujur, rendah hati, dan taat, melainkan karena mereka merasa tidak berdaya dan tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, serta menggantungkan seluruh hidupnya pada Allah. Mereka sadar akan ketidakberdayaan dirinya dan pasrah kepada Allah. Sebagaimana sikap anak-anak kecil terhadap orang dewasa, anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang amat rentan. Karena itu, mereka harus dihormati dan dijaga. Selanjutnya, Yesus mengajak kita semua untuk menjadi seperti anak-anak kecil dalam menyambut kerajaan Allah. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah harus datang kepada Allah dalam sikap sama seperti orang atau seperti anak-anak kecil datang kepada Bapanya, yaitu siap menerima segala sesuatu dari Allah dengan hati yang sederhana dan penuh rasa terima kasih. Di sisi lain, sebelumnya di Kapernaum, Yesus secara demonstratif mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah para muridnya, dan memeluknya sambil berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Di Markus 9 ayat 37. Bersikap ramah dan menerima orang yang paling kecil dan meremehkan berarti menerima Yesus. Allah
Bapa dan kerajaannya. Mari, tanggalkan semua keraguan kita dan kenakan kerendahan hati serta ketulusan untuk menyambut Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita jaga anak-anak yang rentan dan hindarilah sikap-sikap cenderung melecehkan mereka. Kalau perlu, belajarlah dari anak-anak yang ada di sekeliling kita. Perhatikan dan tiru kepolosannya mereka dalam mencapai Tuhan. Hati-hati, kalau ada anak-anak yang tidak tulus, jangan-jangan mereka meniru kita yang dewasa, yang munafik, sok mengerti. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal.
peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video